Tunjukkan kalian adalah siswa SMA Comal yang disiplin, yang berprestasi. I see through the light, no more disguise. The scenery's crashing down to let all the truth be found. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Amri. Saya sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Comal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas 11 Maret dengan nomor peserta 2015 0955 4997 dan nomor induk peserta X9022 083127. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan layanan konseling kelompok dengan teknik behavior contract atau kontrak perilaku dengan permasalahan mengatasi rendahnya kontrol diri siswa dalam penggunaan HP di dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pagi-pagi kita harus fresh ya, berangkat sekolah dengan keadaan yang fresh, sehat. Alhamdulillah kalian bisa sampai sekolah. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sukses, ya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan dapat tercapai. Ada yang mau mimpin doa? Saya, Pak. Oke, silahkan Mas. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, gimana tadi kalian sudah melaksanakan tes semester ya? Iya, sudah. Bagaimana semesterannya? Alhamdulillah, lancar. Ada yang pusing, ada yang susah, pokoknya lancar lah ya. Langkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Nanti dimulai dari saya. Perkenalan nama, lalu nanti dilanjutkan dengan hobi. Oke, saya dari saya dulu ya. Nama saya Muhammad Gufron Amri. Saya guru BK SMA Negeri 1 Comal. Hobi saya menyanyi. Ya. Dilanjutkan siapa? Mau dari siapa? Saya, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alusna. Hobi saya olahraga. Hobinya olahraga. Olahraganya apa, Mas? Olahraganya apa aja, Pak? Apa aja? Saya main tenis meja. Main tenis meja. Asli ini, di rumah ada tenis meja. Iya, di dekat di balai desa. Di balai desa sering main di situ tenis meja. Oke, ini itu olahraga udah jarang ya. Iya. Tenis meja udah jarang ya. Yang langka yang suka main tenis meja. Maka kalau ada atlet-atlet tenis meja di sekitar kita emang luar biasa, ya. Karena masih ada yang melestarikan olahraga tenis meja di sekitar kita loh ya. Oke, tepuk tangan buat kalian. Kita baru tahu ini ternyata hobinya itu luar biasa semua ya. Ada yang mancing, ada yang olahraga ya. Oke, kita masuk dalam kegiatan ini. Kalian tahu nggak di sini kalian sedang saya panggil untuk apa? Ada yang tahu? Belum tahu? Belum, Pak. Belum tahu. Oke. Kalian saya panggil ke sini itu untuk kegiatan yang namanya konseling kelompok.
Ya, sudah pernah dengarkah nama konseling kelompok? Belum juga. Oke, ini adalah kegiatan konseling kelompok. Ya, karena kalian belum tahu, nanti saya jelaskan. Konseling kelompok itu apa? Konseling kelompok itu adalah menyelesaikan permasalahan kelompok secara berkelompok. Ya. Siapa yang masalahnya yang diselesaikan? Masalah kita. Ya, masalah anggota kelompok. Siapa anggota kelompoknya? Ya kalian ini anggota kelompoknya. Ya, nanti kalian mengungkapkan sebuah permasalahan. Ya, nanti karena mungkin akan waktunya terbatas, salah satu akan mengeksplorasi permasalahannya, mendengarkan semuanya yang tidak menceritakan, mendengarkan, lalu si teman yang menceritakan ini akan diberikan syarat. Siapa yang memberikan syarat? Ya kalian semua lagi. Ya. Jadi kita di sini adalah untuk menyelesaikan masalah bersama. Paham ya sampai situ ya? Oke. Baik, selanjutnya di dalam konseling kelompok ini ada yang namanya asas-asas. Ya. Asas-asas tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada yang namanya asas keterbukaan. Ya. Yang kedua yaitu ada asas kerahasiaan. Yang keempat ada asas kenormatifan. Yang keempat ada asas kesukarelaan. Ya. Karena kita keterbatasan waktu, jam BK itu kan hanya 45 menit ya. Karena hanya 45 menit, dengan adanya keterbatasan waktu ini, kita sepakati saja. Konseling kelompok itu 45 menit. Sepakat apa tidak? Sepakat. Selanjutnya adalah mengisi daftar hadir. Silahkan kalian buka HP-nya. Isi Google Form yang ada di grup yang sudah saya kirim. Tulis namanya nama lengkap ya. Silahkan tulis nama lengkap. Ya. Silahkan tulis nama lengkap. Dan semua keterangan yang ada di situ. Ya. Sudah? Ya. Oke. Yang sudah saya terangkan tentang tujuan dan asas konseling kelompok. Tadi tujuannya apa ya? Dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama, sukarela, ya. Tadi ada asas-asasnya, menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama, berkelompok. Siapa yang menyelesaikan masalah? Kita semua yang ada di sini. Ya, itu kita flashback atau refleksikan beberapa tujuan dan asas-asas yang dapat di dalam konseling kelompok. Baik, sebelum kita melaksanakan konseling kelompok, biasanya itu ada pengucapan ikrar. Ya, dalam pengucapan ikrar ini kita nanti akan meletakkan tangan kita di dada sebelah kiri. Nanti kita ucapkan bersama-sama agar ikrar ini dapat sebuah janji ya, agar kita tidak mengungkapkan permasalahan ini keluar kelompok kita. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita letakkan dada kita di dada sebelah kiri. Ikrar konseling kelompok. Saya berjanji dengan ini saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya. Ya. Jadi setelah kita mengungkapkan ini, kita sudah berjanji bahwa kita itu akan menjaga rahasia apapun atau data apapun yang kita bahas di dalam kelompok ini. Seperti itu ya? Sepertinya masih tegang, ya. Sepertinya tegang sekali. Baik, untuk sebelum kita memulai aktivitas kita mengungkapkan permasalahan, kita lepaskan dulu ketegangannya. Ya, saya punya permainan yaitu sambung kata. Ya,
Mungkin sudah ada yang tahu sambung kata itu bagaimana, tapi nggak apa-apa. Kita permainannya ringan-ringan saja. Sambung kata artinya seperti ini. Misalkan saya mengungkapkan Adi. Pergi. Nah, bukan gitu, Bu. Tapi Adi pergi. Adi pergi. Nah, gitu. Adi pergi ke pasar. Kerencananya gitu. Jadi kalimat saya itu terus ikut sampai terakhir. Gitu ya? Paham ya? Oke, kita uji coba. Yang pertama, meja. Meja saya. Meja saya di kelas. Meja saya di kelas 8. Meja saya di kelas 8 fungsinya. Meja saya di kelas 8 fungsinya untuk. Meja saya di kelas 8 fungsinya untuk. Kan ngeblengnya. Ayo. Ternyata hal yang sederhana bisa apa namanya? Bisa susah juga ya. Kita harus mengingat bahwa apa sih tadi perkataan yang barusan diucapkan. Kalau tidak konsentrasi memang agak sulit. Baik, sudah nggak tegang ya? Ya, alhamdulillah sudah tidak tegang. Maka apa namanya? Kalau sudah tidak tegang lagi, kita sudah rileks lagi, kita kembali pada tatanan konseling kelompok. Ya, tadi sudah kita ungkapkan bersama karena konseling kelompok adalah untuk apa tadi menyelesaikan masalah bersama. Terdapat 4 asas. Ada asas keterbukaan, penormatifan, kesukarelaan, dan terakhir kerahasiaan. Ya, jadi kita memang harus pegang itu agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya pengungkapan permasalahan dari tiap-tiap anggota kelompok. Ya, dalam pengungkapan masalah ini, saya harapkan kalian bisa jujur apa adanya, ya, tidak usah dibuat-buat, ya, benar-benar apa yang terjadi dalam diri kalian. Ya, ingat asas yang tadi. Ya. Baik, kenapa kalian saya panggil ke sini? Ya, tahu nggak alasannya? Ya. Karena saya beberapa kali mendapatkan teguran, informasi dari beberapa guru mata pelajaran. Kalian melakukan apa sih di kelas? Ya, coba diingat-ingat. Pernah melakukan sesuatu nggak sampai ditegur oleh guru? Pernah. Apa? Main HP saat pelajaran. Nah, itu dia. Bermain HP saat pelajaran. Silakan diungkapkan. Mau dimulai dari siapa? Ada yang mau memulai? Oke, Farhan lagi. Oke, bagaimana Farhan? Kenapa kok kamu tidak bisa mengontrol diri sehingga saat jam KBM, kegiatan belajar mengajar, kamu bermain HP? Karena saya sudah terlalu bergantung pada HP. Karena kan kemarin pandemi itu pelajarannya kan daring. Jadi memerlukan HP dan sampai sekarang masih bergantung pada HP. Karena ketergantungan HP itu sehingga saat jam KBM kamu lebih seru main HP ya daripada mendengarkan guru menjelaskan guru. Oke. Hati-hati. Oke. Selanjutnya kita urut aja ya biar nanti kita nggak acak. Jadi untuk Farhan yaitu karena ketergantungan HP ya Mas. Karena ketergantungan HP sehingga Farhan itu kurang bisa mendengarkan penjelasan dari guru. Selanjutnya siapa? Nadifah. Dari aku kenapa main HP saat pelajaran? Soalnya di beberapa pelajaran itu nggak paham saat pelajarannya. Iya, di beberapa Jadinya pelajaran. lihat HP kok ada yang menarik, jadi ke-distract ke HP-nya. Karena tidak paham sama pelajarannya, akhirnya HP menjadi jalur alternatif untuk tidak apa namanya karena HP itu lebih menarik. Biasanya buka apa Mbak? Itu Pak, kalau ada yang nge-WA ya tak bales, terus berlanjut ke Instagram, ke TikTok. Oh gitu. Buka HP karena mungkin lebih seru ya, lebih seru daripada mendengarkan guru menjelaskan. Yang selanjutnya, Mas. Kalau pembahasan materi itu ngaruh Pak. Oke. Dia main HP
Kalau dulu kan daring karena pandemi, hanya tidur Pak. Oke. Karena ya ini antara kamunya nggak paham, gurunya kurang menjelaskan, atau kamunya yang nggak paham nih? Ya, Setengah paham, setengah enggak. Oke, karena gurunya alasannya karena gurunya kurang menjelaskannya kurang jelas. Akhirnya kamu main HP, padahal kamu sendiri memang nggak paham. Oke. Tadi kalian semua sudah mengungkapkan permasalahan masing-masing, ya, dari Farhan, Nadifa, Olga, Dadung, Rizka, dan Mas Wahyu. Karena keterbatasan waktu yang hanya 45 menit, ya, kira-kira permasalahan siapakah yang akan kita bahas? Ya, saya ingin kalian yang coba mengungkapkan sendiri, kira-kira permasalahan siapakah yang akan kita bahas? Oh, oke. Nah, iya, gitu. Jadi berani mengungkapkan masalah. Ya. Sepakat untuk membahas masalahnya manfaat. Sepakat. Sepakat ya. Kamu dengan senang hati mengungkapkan permasalahan ini. Tidak ada keterpaksaan ya. Tidak ada keterpaksaan. Baik, karena Mas Farhan ini sudah sudah akan mengungkapkan permasalahannya. Sebelum mengungkapkan masalah itu harus mengisi yang namanya lembar kerja. Oke, lembar kerja yang harus Farhan isi, ya. Silakan Mas. Baik, selagi Farhan mengisi lembar kerja peserta didik atau kita sebut namanya LKPD, saat nanti Farhan mengeksplorasi permasalahannya, saya harap kalian semua mendengarkan dengan seksama. Kalian semua mendengarkan dengan baik apa-apa saja yang diungkapkan oleh Farhan. Nanti kalau Farhan sudah selesai, boleh nanti bertanya apapun, kenapa kok bisa seperti itu, alasannya kenapa, boleh, silahkan. Setelah itu, tapi kalian memberikan sebuah solusi. Kira-kira biar permasalahan Farhan ini selesai, solusinya apa? Paham ya? Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan Farhan itu permasalahannya apa, lalu solusinya apa untuk Farhan, untuk kedepannya biar permasalahannya Farhan bisa terselesaikan. Itu ya Farhan ya, sudah selesai ya? Oke, terima kasih. Baik, silakan Farhan mengeksplorasi atau menceritakan secara detail tentang bagaimana permasalahan Farhan, yaitu karena ketergantungan HP. Boleh, kenapa kok bisa ketergantungan HP, Mas? Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menceritakan tentang bagaimana saya bisa terkena ketergantungan HP itu saat jam pelajaran itu lebih sering bermain HP. Dan seperti itu karena dulu waktu SMP kan Indonesia itu dihantam COVID-19 yang lagi parah-parahnya. Jadi sekolah itu menyarankan untuk belajar di rumah atau daring. Nah, dalam daring itu kan dibutuhkan sebuah handphone atau alat komunikasi untuk memberikan informasi. Nah, dalam informasi tersebut pastikan kita kalau di rumah itu kayak mau ngerjain itu males, mau ngerjain itu kayak istilahnya kalau sekarang itu mager. Nanti aja kasih tugas pagi itu nanti aja gitu. Tapi sebenarnya dari awal SD sebelum saya itu ketergantungan HP atau sebelum punya HP itu saya bisa dibilang itu kayak murid yang berprestasi gitu. Bukannya sombong atau gimana ya, tapi itu Pak. Saya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu alhamdulillah mendapatkan sebuah peringkat, dan alhamdulillah juga peringkat 1 dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Ketika masuk SMP kelas 1 itu saya kegiatan belajar atau
prestasi belajar itu semakin meningkat, ada peningkatan. Ya walaupun nilainya tidak jauh berbeda, tapi memiliki sebuah peningkatan. Nah, giliran sudah memasuki masa pandemi, sekolah mulai diliburkan, itu saya dibelikan sebuah handphone atau HP itu untuk belajar. Nah, di HP itu kan pasti ada banyak suatu kesenangan untuk atau referensi buat menghilangkan suatu kebosanan. Nah, itu kan waktu itu masih zaman-zamannya anak-anak itu banyak yang bermain game gitu. Saatnya itu game Free Fire. Nah, saya itu disarankan sama teman itu buat mencoba game tersebut. Dan saya pun suka. Pada akhirnya saya terus-terusan bermain game tersebut sampai saya pun ketergantungan hingga tidur malam aja kurang gara-gara bermain handphone, bermain game, sampai pelajaran yang diberikan guru itu terbengkalai. Hingga suatu saat itu pelajaran dikumpulkan, saya pun bingung karena pelajarannya itu belum selesai. Karena setiap dikasih tugas itu saya bermain game. Pagi itu saya cuma main game, dikasih tugas nanti aja sampai akhirnya saat waktu pengumpulan tugas kan tugas itu dikasih 1 minggu, nanti hari Sabtu atau hari Minggunya itu dikumpulkan ke sekolahan. Nah, itu saya tidak mengumpulkan tugas sama sekali sampai nilai rapot saya itu turun drastis sampai ada yang di bawah KKM. Itu sampai ya seperti itu. Saya juga sebenarnya gimana ya, mau ngerjain tugas itu pengen, tapi pengaruh HP itu sangat-sangat besar sampai saya itu males buat mengerjakan tugas. Artinya sampai sekarang masih merasakan ketergantungan? Masih, saya terkadang itu buat mengerjakan tugas itu seumpama dikasih guru tugas sekarang, lalu mengumpulkannya itu minggu depan atau mengumpulkannya itu beberapa hari ke depan gitu. Saya pasti tidak langsung mengerjakan tugas tersebut, tapi nanti aja. Lebih ke nanti aja, lihat TikTok dulu, lebih asik, lebih enak itu. Menarik sekali ya, jalan ceritanya menarik sekali, sehingga sampai saat ini Farhan, teman kita, ya, saudara kita, teman kita itu mengalami permasalahan ketergantungan HP, gitu ya. Awalnya dulu saat SD itu kamu termasuk anak yang berprestasi, ya, mendapatkan sebuah peringkat sampai akhirnya detik ini dimulai saat pandemi. Berarti SMP. pandemi itu waktu SMP ya? Dari SMP dibelikan HP untuk alat komunikasi. Sebenarnya untuk alat komunikasi dan belajar. Iya, tapi malah saya salah gunakan buat bermain game. Berarti ada permasalahan di situ titiknya ya. Ada permasalahan disalahgunakan bermain HP untuk bermain game saat itu. Iya, karena terpengaruh dari teman-teman juga. Ya, sampai dampaknya saat ini pun masih terasa, masih dilakukan. Ya, walaupun sudah berkurang tapi masih ya. Dari teman-teman yang di sini, apakah ada yang mau ditanyakan ke Mas Farhan? Ya, kan itu ketergantungan HP sampai nilainya kan sampai turun. Reaksi orang tua gimana? Nah, saat itu kan saya tidak tinggal dengan orang tua saya, tapi saya itu tinggal sama Pak D sama Bu D. Kalau orang tua saya kan di sini, tapi Pak D sama Bu D saya itu di Lampung. Jadi saya itu sekolahnya di Lampung waktu SD dan SMP sampai akhirnya kelas 9 semester 1 mau semester 2 itu saya pindah ke Jawa sama orang tua, tinggal sama. Oke. Kita urutkan bersama-sama lagi. Ini menarik sekali ya. Jadi saat kamu SMP itu tidak tinggal sama orang tua. Tidak tinggal sama orang tua. Tapi HP sudah memang dibelikan oleh orang tua, dikirimkan mungkin seperti itu. Iya. Lewat Pak Didi itu mungkin ya.
karena tidak tinggal sama orang tua, di sana hanya tinggal sama Pak Bude, mungkin kontrolnya kurang ya kalau tinggal sama orang tua. Akhirnya saat itu nilai pun anjlok. Oke. Orang tua tahu nggak tentang ini? Mungkin yang ditanyakan Mbak Rizka. Nah, orang tua juga tahu dan kaget aja gitu, taunya kan ngerjain tugas. Itu kan kadang saya izin kerja kelompok gitu, tapi saya itu mabar. Oke. Nyari temen buat main game gitu. Game itu ya. Kalau main sendiri kan kayak bosan. Ada yang lagi yang mau bertanya? Oke, Mas Wahyu, monggo silakan Kan Mas. berarti ada kurang tidur, kan? Kalau tidurnya sudah berapa? Oke, Nah, ya betul. sampai saya ketergantungan HP dan ya game itu, saya tuh istilahnya kayak lagi seneng-senengnya gitu, lagi seneng-senengnya main game, lagi seneng-senengnya sama teman-teman gitu kan. Awalnya juga saya nggak punya handphone, itu cuma liatin teman-teman main aja gitu kan, pengen. Nah, pada akhirnya saya udah punya handphone, saya pun kayak wah, saya harus lebih hebat daripada teman-teman saya yang punya HP. Sampai saya tuh bermain sampai larut malam, tidur itu kadang mau subuh itu baru mau tidur. Oke. Wah, nggak nyangka saya ternyata permasalahannya begitu rumit ya, permasalahan begitu detail sekali. Oke, mungkin dari teman-teman semua adakah yang mungkin dari masing-masing ya memberikan saran atau solusi untuk Farhan agar Farhan ini tidak ketergantungan HP lagi? Ini dari siapa? Saya, Pak. Oke, Mas. Kalau saran dari saya kepada Farhan untuk waktu-waktu yang kosong, misal waktu yang kosong itu dialihkan ke berolahraga atau ikut ekstrakurikuler biar tidak bermain HP terus gitu, biar mengurangi resiko ketergantungan kepada HP. Oke, berarti mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif mungkin seperti itu ya Mas ya. Oke, selanjutnya. Oke, Mbak Nadif. Kalau menurut saya Farhan harus manajemen waktunya, bikin jadwal-jadwal. Misal pulang sekolah setengah 4 itu mungkin Farhan ada ekstrakurikuler voli ya, voli sampai maghrib. Maghrib itu sholat, ngaji sampai isya. Nah, isya sampai setengah 8 itu ya belajar. Habis itu kalau mau main HP ya boleh, tapi dibatasi waktunya gitu. Jadi Farhan tahu batas waktu buat belajar kapan, buat main kapan, buat nge-game kapan. Betul sekali. Tadi mengisi waktu luang dari Mas Gedung, kalau Mbak Nadif itu manajemen waktu dan menjadwal kegiatannya. Dia tidak ada kira-kira waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk main game. Oke, luar biasa. Bagaimana Mas Farhan dari kelima saran dari teman, apakah kira-kira bisa dilaksanakan apa enggak? Ya, ada yang bisa, tapi ada yang kalau pelaksanaan itu nggak langsung tapi berlangsungan. Kira-kira contohnya kayak si Olga tadi memberikan saran itu hapus aplikasi. Nah, kalau seorang gamer itu ya kan, saya udah kecanduan game itu dari kecil. Kecanduan game itu kan kayak seorang pecandu itu nggak bisa langsung berhenti, itu nggak bisa, kayak harusnya berangsur-angsur gitu baru bisa berhenti. Contohnya kayak main game itu mulai terasa membosankan. Nah, semakin membosankan game itu, semakin tidak dimainkan oleh penggunanya. Jadinya ya lama-lamaan juga akan berhenti. Tidak bisa langsung hapus aplikasi. Nanti juga kalau ada kuota juga download lagi. Oh iya, betul sekali. Itu adalah pemikiran seorang gamers ya. Walaupun dihapus ya, dihapus. Tapi kalau bosan-bosannya kapan? Bosannya kapan gitu ya? Kalau udah dihapuskan sudah selesai. Kira-kira yang masuk akal yang mungkin awalan ini yang akan kamu bisa lakukan, sarannya siapa? Tadi ada sarannya dari Nadifa untuk manajemen waktunya di jadwal, atau Mas Wahyu melihat konten-konten positif, dari Friska tadi uangnya jangan
kuota tadi gitu ya. Jadi waktu kosong digunakan untuk kegiatan positif. Lalu Mbak Olga tadi hapus saja aplikasi. Kira-kira mana ini yang kira-kira bisa dilaksanakan? Kalau menurut saya sih saran dari Mas Dadu, dari hal positif itu kan bisa ikut ekstrakurikuler, saya kan juga ikut ekstra takraw. Jadi setiap bulan sekolah itu kalau ada waktu luang itu bisa dilakukan untuk ekstra takraw, dan bentar lagi kan juga akan ada perlombaan, ada popda. Jadi dalam waktu dekat itu harus latihan. Oke, masuk akal sekali. Karena tadi sudah pengungkapan, maka saya harapkan ini harus diisi, yaitu kontrak perilaku. Kontrak perilaku ini bertujuan untuk mendisiplinkan Mas Farhan dalam kurun waktu tertentu, ya, kurun waktu tertentu harus bisa merubah, ya. Kita di sini kan memberikan solusi bareng-bareng ya. Untuk pelajaran kita bersama juga agar kita tidak menggunakan HP secara berlebihan, ya. Kontrak perilaku ini untuk bisa mendisiplinkan seseorang agar bisa lebih berubah perilakunya. Oke, silakan dibacakan ulang dari atas sampai bawah sampai tertanda tangan. Kontrak perilaku. Ya. Nomor 1, menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Ya. Yang pertama, menggunakan waktu luang untuk hal-hal positif. Yang kedua, penghapusan aplikasi. Untuk yang kedua, usaha saya dianggap berhasil apabila nilai saya naik. Untuk yang ketiga, bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan hadiah dari Pak Amri. Oke, siap. Nomor 4, bila saya tidak berhasil melakukan hal di atas, maka saya mendapatkan hukuman dari Pak Amri. Apa aja? Siap. Nomor 5, tanggal berakhirnya kontrak tanggal 12 Juni sampai tanggal 19 Juni 2023. Tertanda tangani? Tanda tangani Muhammad Farhan dan Pak Amri. Oke, terima kasih. Jadi itu kontrak yang sudah ditulis oleh Farhan. Nanti kita cek bersama-sama ya keadaan kelasnya nanti bagaimana. Baik, dari pengalaman Farhan kita tahu bahwa dampak HP memang tergantung pemakai, ya. Ada positif, ada negatif, ya. Berikut adalah mungkin gambarannya, ya. Ayo sebuah poster atau sebuah gambar dampak negatif bermain HP saat pelajaran. Yang pertama apa ini? Tidak mendengarkan apa yang disampaikan guru. Ya, kalau kalian main HP mendengarkan apa enggak? Tidak. Ya, jadi artinya kalau misalkan memang kalian mau berubah, jadi mendingan HP-nya diletakkan dan mendengarkan dulu. Tadi permasalahannya misalkan Mas Jadung, ya pokoknya tanyakan saja. Itu ya. Selanjutnya, Tidak berkonsentrasi atau fokus saat belajar. itu tidak berkonsentrasi atau tidak fokus saat belajar. Ya jelas, karena fokusnya ke HP, bukan fokus ke guru atau pelajaran. Maka itu mungkin akan dampaknya luar biasa sekali, ya. Yang selanjutnya, prestasi menurun. Betul ya, tadi sudah jelas ya. Ya, prestasi nanti akan menurun. Dampaknya seperti itu. Yang terakhir, Kurang bersosialisasi dengan teman. kalau main HP terus, ya ngobrol sama temannya kurang, ya, main sama temannya kurang, akhirnya hanya fokus ke HP saja. Ya, saya harapkan hal-hal demikian, mari sama-sama kita merubah perilaku kita, mengubah pola pikir kita, mengubah kebiasaan kita, agar kita bisa menyesuaikan. Boleh nggak main HP? Boleh, ya. Bukannya nggak boleh main HP, boleh. Namun ada waktunya, bisa dilihat waktunya, bisa dilihat tempatnya. Kapan kita menggunakan HP, kapan tidak menggunakan HP. Jangan setiap saat jam pelajaran kamu malah main HP. Gitu ya. Baik, kira-kira apa yang kita dapatkan dari kegiatan konseling kelompok ini? Mungkin lepas dari Mas Farhan, mungkin dari kelompok yang tadi tidak menceritakan, apa yang kalian dapatkan? Salah satu dari kalian mungkin bisa menyimpulkan.
yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Apa manfaatnya apa? Ya, manfaatnya silakan salah satu dari Mbak Friska mungkin. Manfaatnya kan jadi kita tahu batasan kalau main HP bisa berlebihan karena itu kan bisa apa ya, bisa berdampak negatif bagi kita, bagi diri sendiri dan mungkin orang tua lah, karena dampak itu kan pasti orang tua kecewa Ya, karena dampak itu tadi ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Farhan, gimana perasaannya saat sudah menceritakan permasalahan ini sama teman-teman yang lain? Ya, pastinya kalau Pak kan saya tidak ada teman bercerita. Oke, tapi benar ya kayak gitu ya, tidak ada teman yang karena kurang bersosialisasi. Iya. Ya, lega. Artinya memang ini permasalahan ini jarang diceritakan sama orang lain. Iya, Jarang diceritakan sama orang lain. Oke. Kesimpulan dari Mas Farhan di kegiatan ini karena sudah menceritakan apa? Ya teman-teman itu tahu dan teman-teman itu nggak kayak saya sebelum terlambat. Oke, sebelum seperti kamu ya yang nilainya menurun, yang akhirnya berdampak negatif pada diri kamu seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Artinya ada dampak dari segala perilaku atau hal yang kita lakukan. Ya, ada dampaknya. Ya, tadi yang sudah disampaikan Mbak Friska, kesimpulannya oleh Mas Farhan, itu ada dampak semuanya. Jadi mari sama-sama kita bisa membagi waktu, ya, memanajemen waktu tadi kalau kata Mbak Nadifa, ya. Kapan kita harus main HP, kapan kita harus tidak main HP. Gunakan HP pada tempatnya, ya. Jadi seperti itu. Oke, karena waktunya mungkin sudah selesai, sudah habis, ya, karena sudah 45 menit, maka kontrak waktu kita sudah selesai. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin salah satu dari kalian semua bisa mengungkapkan masalahnya masing-masing. Nanti kita selesaikan sama seperti Mas Farhan. Sepakat ya? Sepakat. Baik, dengan demikian acara konseling kelompok pada pagi hari ini, ya, kita tutup terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya dalam selesainya kegiatan ini banyak keberkahan untuk kita semua. Doa akan saya pimpin. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata yang mungkin kurang berkenan. Tetap semangat, tetap jadi siswa SMA Comal yang bersemangat berprestasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya lampirkan beberapa dokumen layanan konseling kelompok.